Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang hari ini akan menyampaikan materi mengenai komunikasi nonverbal. Ada saya Restu Febiana, ada Wafa, ada Eva Kavita, dan juga ada Niken Erika. Nah, hari ini yang akan kita bahas pertama itu mengenai pengertian komunikasi nonverbal. Secara gampangnya, komunikasi nonverbal itu adalah semua ekspresi eksternal selain kata-kata yang terucap maupun tertulis, termasuk gerak tubuh, karakteristik penampilan, suara, ruang, dan jarak. Sedangkan menurut Haris ini, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berfokus pada bahasa tubuh seperti gerak-gerik tubuh. Nah, namun dari pandangan lain, menurut Jandit ini mendefinisikan komunikasi itu secara dua pandangan gitu. Yang pertama secara luas dan secara sempit. Secara sempitnya, komunikasi nonverbal itu penggunaan secara intensional seperti dalam penggunaan simbol non-lisan untuk mengomunikasikan pesan tertentu. Sedangkan dalam artian luas, komunikasi nonverbal ini mengacu pada semua unsur-unsur yang ada di lingkungan dan digunakan oleh manusia seperti warna dan juga hal lainnya gitu. Yang kemudian komunikasi nonverbal ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menurut Jandit ini ada 6 fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, untuk menggantikan pesan lisan. Yang kedua, untuk menyampaikan pesan-pesan yang tidak patut disampaikan secara lisan. Yang ketiga, membentuk kesan yang mengarahkan kepada komunikasi. Yang keempat, memperjelas relasi. Yang kelima, mengatur interaksi. Dan yang terakhir adalah memperkuat dan memodifikasi pesan-pesan verbal. Nah, itu fungsi komunikasi menurut Jandit. Sedangkan menurut Wood ini ada 3 fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama itu untuk melengkapi komunikasi verbal, yang kedua mengatur interaksi, dan yang ketiga membangun relasi tingkatan makna. Nah, sebenarnya dari masing-masing para ahli ini memiliki beberapa pandangan tersendiri tentang fungsi komunikasi nonverbal. Namun secara garis besar itu fungsinya ya seperti tadi, mungkin ada beberapa hal yang berbeda, namun pada intinya komunikasi nonverbal itu adalah untuk menggantikan pesan lisan dan juga memodifikasi pesan-pesan verbal lainnya gitu ya, dan juga menegaskan serta memperkuat pesan-pesan verbalnya seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah mengenai jenis-jenis komunikasi yang akan disampaikan oleh Niken. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Restu Febiana, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jenis-jenis komunikasi nonverbal ini ada 9, yaitu yang pertama proxemics atau kedekatan. Dengan proxemics ini kita dapat membangun jarak antara kita dan lawan komunikasi kita. Yang kedua adalah kinesics atau kineskik. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan gerak-gerik atau sikap tubuh, gestur, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Kineskik yang sering digunakan adalah acungan jempol atau menggelengkan kepala. Yang ketiga adalah chronemics atau chronemic. Chronemic ini tercermin pada saat kita melakukan sebuah perjanjian kepada seseorang. Apakah kita akan menepati janji tersebut atau kita akan molor dengan janji tersebut? Yang keempat adalah paralanguage atau parabahasa. Istilah ini meliputi karakter vokal seperti bicara yang disertai senyum atau sedu-sedan, sifat vokal seperti keras, pelan, atau tinggi, rendah, dan sekresi vokal seperti mengucap Yang kelima adalah kebisuan. Istilah ini sedikit membingungkan karena membisu kita bisa dipandang tidak berkomunikasi. Ya jelas tidak berkomunikasi, karena membisu itu kan kita posisinya diam, kan? Maka sebab itu kebisuan dapat digolongkan ke dalam komunikasi nonverbal. Bisa jadi orang tersebut terpesona dengan tidak mengungkapkan dengan ungkapan verbal. Yang keenam adalah haptics. Jenis komunikasi ini berkaitan dengan penggunaan sentuhan, di mana sentuhan tangan di pundak atau elusan tangan pada lawan komunikasi kita. Contohnya saja ketika
ketika seorang ibu yang mengusap kepala anaknya pada saat memberi nasihat pada anaknya. Yang ketujuh adalah tampilan fisik dan busana. Pesan nonverbal ini dapat dicontohkan ketika seorang yang melayat kerabat atau kenalannya yang meninggal dunia dengan mengenakan busana berwarna serba hitam dalam menyampaikan atau menyatakan kedukaannya. Yang kedelapan adalah komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan indera penciuman. Contohnya saja dalam kehidupan masyarakat, di mana di saat kita mencium bau kemenyan selalu kita identikan dengan hal-hal mistis atau hal-hal yang menyeramkan. Yang kesembilan adalah okulesiks. Istilah ini cara menyampaikannya dengan cara melalui indera penglihatan atau mata. Contohnya saja jika seorang kagum atau marah, maka matanya akan membelalak. Selanjutnya, komunikasi antar pribadi antara lain bertujuan untuk membangun dan menjaga keakraban. Tujuan ini dapat tercapai melalui pesan-pesan verbal. Yang selanjutnya adalah bahasa tubuh. Jadi komunikasi bahasa tubuh. Bahasa tubuh sangat melekat dalam komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh lainnya yang dapat digunakan adalah isyarat tangan. Merupakan hasil belajar kita menirukan apa yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kita. Rona wajah yang memerah akan tampak di saat kita merasa malu. Nah, mengingat pentingnya bahasa tubuh dalam komunikasi manusia, bahasa tubuh merupakan hasil belajar secara sosial, maka sangat penting kita untuk mengetahui gramatika pada bahasa tubuh maksudnya. Contohnya adalah ketika kita melihat seseorang yang menggaruk-garukkan kepalanya, di sini dapat diartikan bahwa kata menggaruk kepala itu adalah membersihkan ketombe, gatal, ragu-ragu, lupa, berbohong, ataupun bingung. Selanjutnya itu ada gerakan-gerakan badan bisa dibedakan atas nama macam sebagai berikut. Yang pertama itu ada emblem, terus ada ilustrator, terus ada regulator, dan terakhir itu ada adaptori. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan mata. Gerakan mata itu dalam cengara merupakan 4 fungsi utama gerakan mata, yakni sebagai berikut. Ada untuk memperoleh umpan balik dari seorang lawan bicaranya. Yang kedua itu sebagai sinyal untuk menyalurkan hubungan. Yang terakhir itu sebagai pengganti jarak fisik. Terus ada juga sentuhan. Kalau sentuhan itu kan dibagi atas 3 macam. Yang pertama itu ada kinestik. Terus ada juga isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban atau kemesraan. Terus ada sosial vokal, isyarat yang ditunjukkan dengan jabat tangan atau saling merangkul. Yang terakhir itu dermal, isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang terlalu emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Feby, Mbak Niken, lalu Mbak Eva. Di sini saya akan menjelaskan tentang paralanguage dan diam. Jadi, paralanguage ialah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara sehingga penerima dapat memahami sesuatu di balik apa yang diucapkan. Semisal contoh, itu ada nada suara, nada keras, lemah lembut, intonasi dalam berbicara. Lalu yang kedua, itu ada diam. Merupakan kode nonverbal yang mempunyai arti. Max Picard menyatakan bahwa dalam tidak semata-mata mengandung arti bersikap negatif, tetapi bisa juga melambangkan sikap positif.
Jadi fungsi diam dalam komunikasi nonverbal itu ada 5. Yang pertama, sebagai tanda bahwa kita memperhatikan. 2. Memberikan jeda berpikir. 3. Menunjukkan rasa empati dan simpati. 4. Menunjukkan tanda untuk menghentikan interaksi. 5. Menunjukkan ketidaktarikan. Lalu selanjutnya itu ada postur tubuh dan kedekatan dan ruang. Menurut Well dan Siegel membagi bentuk tubuh atas 3 tipe, yakni ektomorfi bagi mereka yang memiliki bentuk tubuh kurus tinggi, mesomorfi bagi mereka yang memiliki bentuk tubuh yang tegap, tinggi, dan atletis, sedangkan edomorfi bagi mereka yang memiliki tubuh yang pendek, bulat, dan gemuk. Lalu ada kedekatan dan ruang. Proximity and spatial. Proximity adalah kode nonverbal yang menunjukkan kedekatan dari 2 objek yang mengandung arti. Jadi para pemimpin yang duduk di depan meja segi 4 persegi panjang cenderung dipilih sebagai pemimpin dalam suatu kelompok atau dalam rapat berlangsung. Orang yang banyak bicara dalam rapat umumnya duduk pada posisi kursi yang lebih tinggi. Jadi, ruang merupakan sebuah pesan nonverbal yang berkontribusi dalam interaksi dan membangun kedekatan atau keeratan dalam suatu hubungan. Nah, itu dari kelompok 2 mengenai komunikasi nonverbal. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penjelasan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.